Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pertemuan atau perjanjian Roem Royen. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu ada Ardianto Nugraha, ada Kaisar Fakih Sulaiman, ada Fitria Sukma Al-Ghifari, ada Muhammad Samsul Huda, ada Putri Patricia Rusmana, dan saya Zihan Hoirunisa Al-Bantani. Selamat menyaksikan semuanya. Yang pertama, ada penjelasan dan tujuan diadakan perjanjian Roem Royen yang akan dijelaskan oleh saya. Roem Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi yaitu Muhammad Roem dan Herman van Rooijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Muhammad Hatta dari pengasingan di Bangka. Juga Sri Sultan Hamengkubuwono dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Di mana Sultan Hamengkubuwono mengatakan Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Voor zijn vertrek naar Lake Succes beantwoordt Dr. Van Rooyen vragen van journalisten. Excellentie, als de Veiligheidsraad op 6 januari te Lake Succes weer opnieuw bijeenkomt, denkt u dan dat de Indonesische kwestie direct weer zal worden behandeld? Ik ben overtuigd dat de Indonesische kwestie als een van de eerste punten, zo niet het eerste punt op de agenda van de Veiligheidsraad dan zal komen te staan. Gaat u met optimistische verwachtingen naar Lake Succes? Ik wil zeggen met andere woorden, verwacht u meer begrip voor het Nederlandse standpunt daar? Selanjutnya ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Kaisar Fakih Sulaiman. Saya Kaisar dari kelompok 3. Latar belakang terjadinya perjanjian Roem Royen adalah karena Belanda masih belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini tidak terlepas dari dua perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian Linggarjati dan perjanjian Repullet. Setelah latar belakang, ada perjanjian delegasi Indonesia yang akan disampaikan oleh Muhammad Samsul Huda. Saya di sini akan mempresentasikan tentang isi perjanjian. Mengutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perjanjian Roem Royen ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1945. Isi perjanjian ini memiliki 2 poin. Yang pertama ada delegasi Indonesia, dan yang kedua ada delegasi Belanda. Yang pertama delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia memiliki poin 3. Yang pertama mengeluarkan pemerintahan kepada pengikut republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, kerjasama untuk mengembalikan perdamaian. Dan yang terakhir, turut adil dalam konferensi meja bundar agar mempercepat penyerahan kedaulatan dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Setelah perjanjian delegasi Indonesia, ada isi perjanjian delegasi Belanda yang akan disampaikan oleh Putri Patricia Rusmana. 2. Delegasi Belanda menyatakan yang pertama, setuju atas kembalinya pemerintahan RI ke daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang ketiga, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai RI sebelum 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan republik. Yang keempat, menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari NIS, Negara Indonesia Serikat. Yang kelima, berusaha dengan sungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintahan Republik kembali ke Jogja. Selanjutnya, ada dampak perjanjian yang akan dijelaskan oleh Fitria Sukma Al-Ghifari. Bismillahirrahmanirrahim. Dampak perjanjian. Ada beberapa dampak perjanjian Roem Royen. Dikutip dari laman Universitas Riau, berikut dampak dari perjanjian tersebut. Yang pertama, Indonesia mendapatkan sebuah pengakuan dari negara internasional, terutama dari Belanda.
Yang kedua, menyelesaikan masalah dan menghindari agar tidak terjadi konflik dalam bentuk peperangan angkat senjata antara negara kalangan nasional maupun internasional. Yang ketiga, dapat menjalin hubungan baik antara masyarakat nasional dan internasional dalam bentuk perdamaian dan keadilan sosial. Yang terakhir, menekankan agar tidak ada korban lebih banyak lagi. Lalu, ada tokoh-tokoh yang mengikuti perjanjian tersebut yang akan disampaikan oleh Ardianto Nugraha. Sekarang ada tokoh-tokoh perjanjian Roem-Royen. Yang pertama Mr. Muhammad Roem, kedua Mr. Ali Sastroamni Jojo, tiga Prof. Mr. Dr. Supomo, 4 Mr. Sujono, 5 Dr. Dharma Setiawan, 6 Darmawan Setiawan, 6 Dr. Leimena, 7 Insinyur Juanda, 8 Dr. Johannes Leimena, 9 Mr. Aka Fringodigdo, 10 Mr. Johannes Latuharhari, 11 Sultan Syahrir, 12 Mohnatsir, 13 Sumarto, 14 Dr. Halim, 15 Dr. Haji Muhammad Hatta, 16 Sri Sultan Hamengkubuwono. Yang terakhir, ada hasil perundingan yang akan disampaikan oleh Kaisar Fakih Sulaiman. Hasil dari perundingan ini antara lain agar perang gerilya dihentikan dan Indonesia Belanda bekerja sama dalam memelihara ketertiban dan keamanan. Pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta dan akan digelar konferensi meja bundar dalam waktu dekat.